Penasihat hukum Ferdy Sambo mulai diberi kesempatan menghadirkan ahli di sidang pembunuhan Brigadir Yosua. Ahli pidana Mahrus Ali berbicara soal kematian Yosua yang dinilainya bukan masuk unsur pembunuhan berencana. Ahli bilang jika pembunuhan Yosua dikategorikan sebagai pembunuhan berencana, harus ada kesepakatan semua pelaku dan menghendaki kematian seseorang. Dalam kasus pembunuhan Yosua, ahli tidak melihat hal itu. Ketika melaksanakan kejahatan, itu harus disengaja. Artinya apa? Kalau AA, B, C, maka harus ada pembagian peran di sini. Dan pembagian peran itu bukan karena kebetulan. Memang sudah disepakati sebelumnya. Ada 3 kemungkinan bentuk kerjasama itu. 1, tiap-tiap pelaku memenuhi semua unsur. Dan pembunuhan ini nggak mungkin. Kenapa? Karena tidak mungkin korban mati 2 kali. Yang paling mungkin adalah yang kedua atau yang ketiga. Apa itu? Tiap-tiap pelaku sebetulnya tidak ada yang tidak ada yang menunsur. Tidak ada. Tapi kalau digabung ini unsur semuanya terpenuhi. Ahli dari penasihat hukum Sambo Mahrus Ali juga bilang dalam pembunuhan berencana harus dipastikan motif yang melatar belakangi pelaku melakukan tindak pidana. Hal ini ditanggapi ayah Yosua, Samuel Huta Barat, yang mengatakan Ferdy Sambo sengaja menciptakan isu pelecehan terhadap Putri Chandrawati untuk menutupi motif yang sebenarnya terjadi. Bahkan skenario tembak-menembak yang diungkap Sambo mudah ditebak publik. Ya, sebenarnya kasus ini itu hanya untuk menutupi skenario kasus yang sangat penting di dalamnya. Menurut Pak Samuel berarti Ferdy Sambo CS masih menyembunyikan motif utama, Pak? Pasti orang itu ada yang disembunyikan. Ini rekayasa saja ini pelecehan seksual. Soalnya tidak ada visum. Kamis kemarin menjadi kali pertama pihak Ferdy Sambo menghadirkan saksi dan ahli yang menguntungkan terdakwa. Sidang akan dilanjutkan Selasa pekan depan. Tim Liputan Kompas TV. Ini akan kita bahas soal kesaksian ahli dari pihak terdakwa Ferdy Sambo maupun dalam berbagai hal dalam persidangan yang sudah berlangsung kemarin dan juga beberapa hari sebelumnya. Sudah ada beberapa narasumber yang hadir bersama kami secara online. Ada pengacara dari keluarga almarhum Yosua Huta Barat, Pak Sionatan Baskoro, dan ada pakar hukum pidana Pak Suparji Ahmad. Selamat pagi Pak Suparji. Selamat pagi Mas Sionatan. Pagi Mas Sionatan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Pak Sionatan terlebih dahulu. Tadi sedikit kita sempat menangkap tanggapan dari ayah almarhum Yosua. Nah, kesaksian dari ahli atau keterangan yang diberikan oleh ahli khususnya yang dihadirkan oleh pihak Ferdy Sambo kemarin, mungkin ini banyak yang tidak memuaskan bagi keluarga mendengar ya. Mungkin ada tanggapan Mas Yonatan terhadap kesaksian yang sudah disampaikan oleh ahli yang dihadirkan dari Ferdy Sambo kemarin. Baik Mas, yang pertama yang mau saya sampaikan adalah saya selalu menghormati pendapat hukum dari setiap pendapat ahli, karena tujuan adanya ahli dalam persidangan jika kita mengacu pada 184 KUHP tentu untuk membuat terang satu peristiwa pidana begitu ya. Nah, tetap yang ingin saya sampaikan terkait dengan apa yang telah dinyatakan oleh ahli, khususnya ahli pidana kemarin. Justru saya melihatnya adalah menguatkan bahwasannya Ferdy Sambo melakukan pembunuhan berencana, karena saya ambil bagian dari bahwasannya ada waktu tenang untuk berpikir begitu. Waktu cukup bagi pelaku untuk memikirkan dan menyiapkan modus operasi hingga cara pembunuhan terhadap korban. Ya. Nah, ini sangat berkesesuaian sekali saya lihat justru dengan apa yang terjadi selama ini, karena kalau kita lihat bahwasannya sudah ada rapat kecil ya sebelum eksekusi almarhum Yosua, lalu tentang bagaimana cara membunuhnya, di mana dibunuhnya, siapa yang membunuh, mungkin nanti akan dijelaskan lebih jelas oleh Pak Parji. Saya lihat itu sudah cukup unsurnya, karena ada waktu tenang untuk berpikir dan memang ada peristiwa terdahulu sebelum terjadinya tindak pidana pembunuhan. Nah, entah apapun peristiwanya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Samuel Huta Barat itu juga harus digali. Tetapi menurut saya kalau untuk motif itu
itu tidak akan mengaburkan unsur pembunuhan berencananya. Saya rasa begitu dulu, Mas. Dan waktu ini menjadi unsur yang penting untuk menentukan apakah pembunuhan atau pembunuhan berencana. Jadi justru ahli yang dihadirkan kemarin menurut Anda menguatkan poin perencanaan tersebut gitu. Tapi ada juga beberapa pendapat ahli yang justru kan menggambarkan bahwa apa yang terjadi justru menguatkan tidak terencana begitu. Ya mungkin ini hanya salah satu yang kecil yang tadi Anda sebut dibandingkan dengan keterangan lain yang diberikan oleh ahli kemarin. Apakah Anda yakin ini yang akan ditangkap oleh hakim? Ya, jadi begini, Mas. Jadi di dalam saksi ahli memberikan pendapat hukumnya di dalam persidangan itu tidak mengikat hakim, Mas, untuk serta-merta menelan mentah-mentah apa yang disampaikan. Tidak. Justru hakim ini akan menilai sesuai dengan keyakinannya. Jika dirasa bertentangan dengan keyakinannya, maka pendapat ahli tersebut tidak dipakai, begitu. Karena saya tidak mau menanggapi pendapat ahli yang lain, saya hanya melihat secara keseluruhan dan saya petik bahwasannya salah satu statementnya yang memang harus ada waktu dan itu sebetulnya sudah terpenuhi. Didukung dengan keterangan-keterangan saksi-saksi ahli yang lain justru yang memperkuat hal tersebut seperti apa yang disampaikan oleh kriminolog ya, kemudian dengan ahli-ahli lain yang sudah dimintai keterangannya. Nah itu menurut saya justru berkesesuaian dan mendukung bahwasannya pembunuhan berencana ini betul terjadi. Dan apalagi di dalam kasus ini sempat disampaikan juga jika melibatkan banyak pihak untuk menutupi kejahatan, maka itu bagian dari penutupan rencana yang sempurna begitu. Oke, saya ke Pak Suparji. Pada saat kita masuk ke tahapan ini, begitu Pak Suparji, tahapan di mana ada pemeriksaan atas atau dimintai keterangan kepada sejumlah ahli dan memang diberikan kesempatan untuk menghadirkan ahli dari kedua pihak, baik itu dari JPU maupun dari terdakwa, dan sudah bisa ditebak gitu Pak Suparji bahwa sangat mungkin akan ada dua pendapat yang berbeda antara ahli yang dihadirkan oleh JPU dengan ahli yang dihadirkan oleh terdakwa. Apakah pendapat ahli tadi juga bisa sampai mungkin menyetir persidangan, dalam arti begini, kalau memang ada ahli, dan kita tahu ada ahli yang mengatakan bahwa ini harus dijelaskan dulu mengenai tuduhan adanya pemerkosaan. Ini harus clear dulu sebelum bisa melanjutkan kasusnya dan dalam penentuan pembunuhannya itu sendiri. Apakah itu akan bisa juga menjadi pertimbangan hakim kemana persidangan ini akan dibawa, atau itu sekadar akan menjadi keterangan-keterangan saja seperti kata Mas Yonatan tadi, ya silakan saja hakim mendengarkan tapi tidak lantas harus semuanya masuk ke dalam pertimbangan hakim. Ya, saya setuju Mas Yonatan, memang keterangan ahli itu tidak mengikat. Dan tentunya betulnya kita berharap tidak ada perbedaan pandangan ahli dengan syarat batu ujinya jelas gitu loh. Perbedaan pandangan ini terjadi karena perbedaan sudut pandang. Sudut pandang dari terdakwa dan sudut pandang dari jaksa penuntut umum. Mestinya ahli tidak berada dalam sudut pandang itu. Mestinya sudut pandang ahli apa? Norma hukum yang berlaku, teori hukum yang berlaku, asas-asas hukum yang berlaku secara universal, paradigma hukum dan filsafat hukum. Siapapun yang menghadirkan gitu Pak Suparji, baik itu ya. Dan dia bertanggung jawab sesuai dengan sumpahnya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan ilmunya. Jadi ini yang persoalannya, terjadinya perbedaan pendapat itu karena faktor sudut pandang. Mestinya itu bisa diminimalisir ketika sudut pandangnya adalah pengetahuan dan keilmuan. Namun demikian, saya kira tetap harus dihormati. Itu adalah hak yang bersangkutan. Namun menjadi catatan penting ke depan, bagaimana kemudian publik bisa menilai objektivitas, rasionalitas keterangan dari ahli. Yang kedua, saya kira keterangan ahli tadi tidak akan serta-merta membelokkan proses persidangan, menyetir, bahkan mengikat hakim. Tetapi semata-mata itu adalah sebagai bantuan untuk keterangan, membantu menerangkan. Kalau hakim sebetulnya sudah punya keyakinan dan kemudian ini justru tidak bikin terang, tentunya akan dikesampingkan.
Jadi ini hanyalah sebagai satu bagian kecil saja di mana akan sangat ditentukan oleh majelis hakim berdasarkan keyakinan yang dimiliki, dan keyakinan itu berdasarkan rasionalitas yang tercipta berdasarkan logika-logika akal sehat yang terjadi. Yang ketiga, kalau kita cermati dalam proses persidangan ini, maka unsur 340 maupun 338 itu tidak ada mensyaratkan unsur tentang motifnya. Ya, karena sengaja, merencanakan dan sebagainya tidak mensyaratkan unsur dengan motifnya tadi itu. Kemudian yang keempat, kalau kemudian mencoba mematahkan dengan unsur dengan sengaja, bahwa dengan sengaja itu harus kemudian dilihat dari tiga kualifikasi: sengaja dengan maksud, sengaja dengan kepastian, sengaja dengan kemungkinan. Sekiranya dia tidak punya maksud, tetapi dia bisa memprediksi dan bisa memperkirakan atau memastikan adanya sebuah tewasnya seorang Joshua, maka bisa kualifikasi dengan sengaja tadi itu. Jadi dengan sengaja ini tidak serta-merta harus sengaja dengan maksud, tetapi sengaja dengan kemungkinan, sengaja dengan kepastian. Jika bisa memastikan atau bisa memungkinkan adanya pembunuhan tadi itu, maka bisa kualifikasi dengan sengaja. Jadi bukan secara prematur kita mengambil sebuah kesimpulan, tetapi dengan rasionalitas yang awam saja, maka rasa-rasanya kualifikasi pembunuhan berencana ini sejauh ini adalah telah terbukti. Itu, Mas. Berarti sampai tidak menemukan motifnya pun tidak masalah selama bisa dibuktikan perbuatannya ada, begitu ya, sederhananya begitu. Ya, karena di dalam 340 itu tidak ada unsur tentang motif apapun yang kemudian mensyaratkan untuk dipenuhi dalam proses pelaksanaan perbuatan tadi. Yang diadili adalah perbuatannya. Sekali lagi yang utama adalah perbuatannya, bukan niatnya. Meskipun memang ada unsur niat dengan sengaja tadi itu mens reanya, tetapi di belakang itu adalah ketika yang bersangkutan sudah ada niat untuk melakukan pembunuhan berencana tadi, itu sudah sempurna dari unsur tadi itu. Kalau kita banyak juga yang menduga bahwa dan memang ini khususnya dari kubu Ferdy Sambo, Putri Candrawati yang masih terus mendorong untuk mendalami kasus pemerkosaan. Lagi-lagi ini pemerkosaan, bukan lagi pelecehan seksual, begitu selalu dinyatakan demikian. Sebenarnya apakah memang ada untungnya? Kalau dari perspektif Mas Parji lah, ada untungnya kah kalau memang persidangan dibawa ke arah sana, menjelaskan dulu mengenai peristiwa apakah benar ada pemerkosaan? Kalau memang ada, katakanlah begitu ya, kita asumsikan kalau memang ada dan didalami, secara hukum adakah untungnya sebenarnya untuk Ferdy Sambo dan Putri Candrawati dalam kasus pembunuhan ini sendiri? Ya, pertama, narasi itu dikembangkan karena memang menjaga konsistensi yang dari awal memang terbangun untuk itu. Artinya apa? Memang harus menjaga stamina untuk merawat konsistensi narasi yang telah dibangun sebelumnya. Akan aneh kalau tiba-tiba berubah begitu ya. Kemudian kalau kemudian ada narasi yang lain, maka akan dipertanyakan. Kemudian yang kedua adalah soal untung dan rugi. Tetap dalam konteks ini tentunya alasan memberatkan atau kemudian meringankan. Maka tentunya ini akan kembali kepada majelis hakim. Bisa justru sebaliknya. Sebaliknya dalam arti apa? Kalau ternyata malah membuat rumit persoalan, membuat rumit perkara ini, maka justru akan semakin memberatkan. Apalagi kemudian dalam konteks ini tidak ada proses pembuktian tentang pelecehan seksual atau perkosaan, apalagi perkara tadi laporannya juga sudah dihentikan. Jadi mestinya ini yang jadi pertimbangan. Meskipun memang berharap ada sebuah upaya untuk meringankan dalam rangka apa? Bahwa ini dilakukan secara manusiawi sebagai sebuah reaksi. Tetapi lagi-lagi reaksi tadi kan rasionalitasnya juga akan dinilai dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, Mas. Nanti saya juga akan tanyakan kepada Mas Yonatan tanggapan keluarga bahwa terhadap terus dibawanya persidangan ini ke arah sana, ke arah pemerkosaan tadi, karena ini juga tentu saja membawa nama Yosua atau almarhum Yosua Huta Barat. Kita akan lanjutkan lagi nanti pembahasannya, tetap bersama kami. Kami akan lanjutkan pembahasan terkait hal ini usai jeda berikut ini. Tetap di Sapa Indonesia Pagi.